Selamat pagi saudara, sahabat Seri Anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berakhir pekan. Sebelum melakukan aktivitas dan pelayanan, marilah kita disapa oleh firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai dan memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, sahabat Seri Anugerah, tentu di akhir pekan ini ada banyak yang mau kita lakukan, atau bahkan mungkin kita juga sedang mempersiapkan diri untuk satu pelayanan, atau juga untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti ibadah esok. Tetapi marilah kita sebelum melakukan kegiatan-kegiatan disapa oleh firman Tuhan yang diaturkan kepada kita dari kitab Pemazmur pasal yang ke-96 ayat 9. Saya baca buat kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita cermati bahwa dalam keseharian kita saat ini ada banyak sekali perbuatan atau perlakuan atau bahkan mungkin pemandangan yang kita lihat yang seringkali diwarnai oleh kekerasan, oleh bahkan mungkin aksi-aksi demo yang ujung-ujungnya merupakan anarkis, merusak fasilitas umum, melawan aparat dengan gagah-gagahnya, dan sebagainya. Saudara, memang kita harus sudah mulai memahami dan melihat keadaan ini dengan penuh kasih dan penuh kekudusan atau kedewasaan, tidak hanya kedewasaan emosi tetapi juga kedewasaan iman. Kenapa hal-hal seperti ini seringkali saat ini terjadi? Sopan santun antar yang muda dengan yang tua juga sudah semakin jauh dari apa yang kita harapkan. Saudara, tentu sebagai orang beriman kita patut bertanya kepada diri kita sendiri, dan juga sembari kita mengkoreksi diri kita sendiri, kiranya apa yang sudah kita perbuat di lingkungan kita, apa yang sudah bisa kita sampaikan di tengah lingkungan kita untuk merubah atau mengatakan menjadikan suasana di lingkungan kita menjadi suasana yang penuh damai. Hal ini tidak luput dari kondisi kita saat ini yang sangat memprihatinkan. Maka ketika kita sudah diberikan Tuhan aneka ragam talenta, aneka ragam waktu dan kesempatan untuk melakukan pekerjaan dan bahkan menikmati hasil dari pekerjaan itu, saudara mulai bertanyalah, kiranya dari anugerah-anugerah itu apa yang boleh saya perbuat, sehingga kalau tidak bisa memusnahkan, tetapi setidaknya kita boleh mengurangi pemandangan-pemandangan yang kita sebutkan di atas tadi. Kita boleh mengasihi sesama kita, sehingga dengan tidak hanya harus memberikan katakanlah sesuatu bentuk barang, tetapi kita boleh mengajaknya berbicara, memperlakukannya sebagai saudara, dan akan sangat baik kalau kita juga bisa bersedia berbagi berkat. Hal ini bisa menjadi satu persembahan yang kudus di hadapan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Karena sejak awal juga Yesus sudah mengatakan bahwa orang miskin sepanjang zaman akan tetap ada bersama denganmu. Bahkan dia juga pernah berkata, ketika aku lapar, engkau berikan aku makan. Ketika aku terkurung, kamu tidak menjenguk aku. Ketika aku tidak berpakaian, kenapa kamu tidak memberikan aku pakaian? Dan tentu konteks-konteks itulah yang sering sekali memicu pemandangan-pemandangan ini. Maka marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan apa? Dengan berhiaskan kekudusan, yaitu kemauan untuk menjadi umat kudus milik Tuhan, dengan melakukan hal-hal yang kita sebut di atas tadi, yang menyejukkan, tidak hanya menyejukkan sesama, tetapi juga boleh
memuliakan Tuhan. Jadi kita tidak boleh datang ke hadapan Tuhan seolah-olah kita orang yang benar, tidak bernoda dan sebagainya. Mari kita datang beralaskan kekudusan. Kekudusan yaitu memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Lalu apa yang mau kita persembahkan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Kita persembahkanlah yang terbaik, yaitu dalam perilaku dan perbuatan kita. Saudara, ada hal yang juga yang diminta, gemetarlah datang ke hadapannya. Gemetar, artinya kenali dirimu. Siapa engkau di hadapan Tuhan? Kita boleh berkata, siapakah aku di hadapanmu Tuhan, sehingga aku boleh terbebas dari musibah corona, sehingga aku lebih luar biasa, aku boleh mendapatkan pengampunan dosa yang daripadamu, ya Tuhanku, Tuhan Yesus. Nah, tentu pastilah kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang banyak melakukan kesalahan. Dan oleh sebab itu, marilah kita dengan gemetar datang ke hadapannya dengan menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang sudah diampuni. Maka praktik kita atau buah dari pengampunan itu, bolehlah berbagi, bolehlah menjadikan sesama sebagai saudara, sehingga kita boleh mengurangi kekerasan di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh mengurangi tingkat-tingkat kejahatan yang seringkali menjadi pemandangan rutin yang kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah bumi ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan ketika kita melakukan kehendak-Nya. Dengan melakukan kehendak Tuhan, kita bersedia menjadikan sesama sahabat kita. Kita bersedia memberikan satu persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, yaitu dengan mau berbagi dan dengan mau menjadikan saudara-saudara kita sahabat kita, saudara kita, sehingga mereka tidak ada satu manusia pun yang merasa tersisih. Apakah mereka yang hidup di jalanan, apakah mereka yang sedang memulung dan sebagainya. Mereka juga butuh perhatian, mereka juga butuh kasih sayang. Perbuatlah sesuatu bagi mereka. Itulah alas kekudusan kita, dengan tetap menjaga identitas bahwa engkau adalah umat kudus milik Tuhan. Dengan jauhilah kejahatan, jauhilah perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah minggu esok. Saudara, selamat menabur kebaikan. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Terima kasih Tuhan, bahwa kami harus datang ke hadapan-Mu beralaskan kekudusan. Itu artinya bahwa kami harus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, mau berbagi, mau menjadikan sesama kami sebagai saudara, sehingga tidak ada satupun manusia yang tersisih, yang tidak diperdulikan. Dan tentu kami boleh berbagi berkat yang Engkau berikan kepada kami, sembari kami tetap menghadap kepadamu dan menyadari siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau mengampuni dosa kami. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau mengampuni kami. Kami adalah sosok manusia yang berdosa yang Engkau ampuni, dan dengan pengampunan itulah yang menjadikan kami boleh memanggil Engkau Bapa. Amin.